Jemaah sekalian, sebelum kita melaksanakan sholat berjamaah, kita kembali bahwa di rakaat pertama kita bertakbir sebanyak 7 kali dan yang kedua 5 kali. Sholat. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahilladzi أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم
warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun musibah Covid-19 dan berbagai musibah lain yang melanda, rasa syukur kepada Allah tetap kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan melaksanakan salat Idul Adha pada pagi ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para penerus perjuangannya. Dalam konteks Idul Adha dan ibadah haji, ini tidak terlepas dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam yang harus kita teladani. Bahkan bukan hanya oleh kita, tapi juga Nabi Muhammad SAW. Karena itu, mengambil keteladanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, setidaknya ada 3 hal yang membuat keluarga muslim menjadi tampak indah. Karenanya harus ada pada keluarga kita. Pertama, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai suami dan bapa, Nabi Ibrahim berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala yang membuat seberat apapun perintah akan dilaksanakannya. Karena yakin pasti di balik perintah ada maslahat atau kebaikan yang hendak diwujudkan. Harus menempatkan istri dan anaknya di Mekah merupakan sesuatu yang berat, karena di tempat itu belum ada siapa-siapa, belum ada kehidupan, bahkan air saja tidak ada. Siti Hajar, istri dari Nabi Ibrahim, juga berbaik sangka kepada Allah. Sesudah jelas bahwa penempatannya di tempat yang gersang itu atas perintah Allah, maka ia menerima dengan hati yang ringan. Dia yakin tidak mungkin Allah bermaksud buruk. Dijalani hidup dengan baik, mengurus, membesarkan dan mendidik anak hingga memiliki kematangan jiwa dan kematangan berpikir. Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepadanya dengan rezeki seperti air yang hingga kini sudah dinikmati begitu banyak orang dari seluruh dunia, yakni air Zam-Zam. Dengan baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, ketentuan-ketentuannya siap kita jalani, kehidupan kita lanjutkan dengan baik apapun situasi dan kondisinya. Karenanya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang kehidupan. Jangan sampai kita mencapai kematian kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepadanya. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "La yamutanna ahadun minkum illa wa huwa yuhsinu dzanna billahi ta'ala." Janganlah salah seorang dari kalian mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia. Kedua, yang merupakan keindahan keluarga muslim adalah terwujudnya suasana dialog. Berdialog antara anggota keluarga merupakan sesuatu yang amat penting. Ilmu, pencerahan dan motivasi bisa disampaikan melalui dialog. Bahkan problematika pribadi dan keluarga bisa dicarikan pemecahan dan solusinya. Nabi Ibrahim sudah mencontohkan kepada kita bagaimana beliau berdialog dan meminta pendapat dengan anaknya Ismail. Nabi Ibrahim sudah yakin bahwa ia diperintah untuk menyembelih Ismail, perintah yang sangat berat untuk dilaksanakan. Tapi Nabi Ibrahim tidak menyembunyikan perintah Allah itu. Ia dialogkan dengan Ismail dan ternyata Ismail memberikan jawaban yang luar biasa. Bahkan ia mendorong ayahnya untuk melaksanakan perintah itu. Nabi Ibrahim dan Ismail menjadi contoh bagi kita bagaimana seharusnya kita memiliki ketajaman hati. Sehingga perintah tidak selalu harus disampaikan dengan kalimat perintah.
Orang yang hatinya tajam sudah menangkap suatu perintah meskipun dengan isyarat. Nabi Ibrahim diberi isyarat mimpi, sedangkan Ismail cukup diceritakan mimpi itu. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dialog ayah dan anak itu dalam firman-Nya. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur, sang berusaha bersama-sama Ibrahim. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." As-Salat ayat 102. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sekalian rahimakumullah. Keindahan keluarga yang ketiga adalah terwujudnya anak-anak menjadi pribadi yang soleh. Nabi Ibrahim memang mendambakan memiliki anak, tapi bukan sekadar anak. Maka Ismail menjelma menjadi anak yang soleh hingga ditetapkan Allah menjadi nabi. Dalam ayat di atas, Ismail ternyata bukan hanya siap melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepada bapaknya untuk menyembelih dirinya, tapi ia mendorong ayahnya untuk melaksanakan perintah itu, meskipun ayah tidak mengatakan bahwa itu perintah. Yang amat menarik, kesalehan Ismail sebagai anak datang dari dalam dirinya. Ia tercermin pada kalimat, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Kalimat ini menggambarkan Ismail memahami sejarah bahwa dulu sudah banyak orang yang sabar. Karenanya ia memiliki kesadaran sejarah yang membuatnya berakhlak mulia. Tidak mengklaim dirinya sebagai anak yang paling sabar, apalagi sampai mengatakan satu-satunya anak yang sabar. Tapi ia justru menyatakan sebagai bagian dari orang-orang yang sabar. Dengan demikian, banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dan para nabi lainnya yang harus kita pelajari. Keluarga Nabi Ibrahim sudah menunjukkan pengorbanan yang luar biasa. Kini saatnya kita yang berkorban untuk mengatasi berbagai persoalan yang ada di masyarakat dan bangsa. Semua dapat kita perkuat ketahanan keluarga agar mampu menghadapi tantangan dan kendala kehidupan pada masa sekarang dan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا الولاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, hindarkanlah dari kami kekurangan pangan, cobaan hidup, penyakit-penyakit, wabah, perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, ancaman-ancaman yang beraneka ragam, paceklik-paceklik dan segala ujian yang lahir maupun dan batin dari negeri kami Indonesia khususnya, pada khususnya, dan dari seluruh negeri kaum muslimin pada umumnya, karena sesungguhnya Engkau atas segala sesuatu adalah kuasa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.